Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Baik lagi di Kumbung Insan yang sederhana dan berantakan ini guys. Semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat kalian para petani jamur pemula yang masih bingung tentang masalah-masalah yang kalian hadapi dalam usaha budidaya jamur tiram. Coba diobrak-abrik channel ini, coba cek-cek video di channel ini, barangkali ada judul yang menarik kalian, barangkali ada pembahasan yang menarik, ilmu-ilmu yang bisa kalian ambil, kalian terapkan dalam usaha kalian. Semoga bisa bermanfaat ya guys ya buat kalian. Nah, buat para subscriber yang baru datang, selamat datang kembali Insan ucapkan. Kemudian yang baru kesasar ke channel ini, buat teman-teman yang mencari inspirasi usaha, kemudian mencari ataupun bosan dengan rutinitas usaha kalian, ataupun bosan dengan rutinitas pekerjaan kalian, tak pegawai, karyawan, security misalkan. Nah, jadi buat kalian yang masih bosan dengan pekerjaan-pekerjaan itu, yang ingin coba dunia usaha, kalian udah tepat datang ke channel ini untuk mencari tahu usaha apa yang cocok buat kalian. Mau coba-coba usaha budidaya jamur tiram mungkin boleh. Tutorialnya udah lengkap di channel ini, dari awal sampai akhir itu udah lengkap, udah ada, tinggal kalian aja prakteknya gimana. Kalau jiwa kalian cocok di jamur, kalau mental kalian cocok di pengusaha, mudah-mudahan pasti akan berhasil guys. Nah, jadi kita masuk ke tema video pada pagi hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dulu, ngobrol-ngobrol nggak penting tentang usaha jamur tiram. Buat kalian yang sibuk ataupun yang nggak punya waktu banyak, nggak usah ditonton dulu videonya, silahkan keluar karena ini obrolan banyak nggak pentingnya guys. Nah, buat orang-orang yang mau belajar dan mau sedikit demi sedikit mengumpulkan ilmu aja, yang pasti betah nungguin channel ini. Nah, kalau misalkan kalian bosenan atau kalian mau yang instan, pasti kalian nggak akan betah nunggu channel ini ya guys ya. Nah, jadi seperti itu aja. Nah, jadi tema video kita pada pagi hari ini adalah tentang masalah masih membahas soal gurem ya guys ya. Nah, sebenarnya insan memang masih fakir ilmu, masih sedikit ilmunya, masih butuh terus belajar. Karena memang saat ada pertanyaan baru, disitulah insan mulai mencari jawaban juga guys. Insan nggak mau hanya berdasarkan pengalaman insan, berdasarkan pemikiran insan, tapi insan coba cari referensi dari pengusaha lain juga. Apakah sama ataukah ada yang berbeda, ataukah ada yang bisa ditambahkan, ataukah selama ini insan salah. Nah, seperti itu ya guys. Jadi nggak pure murni atas pemikiran insan, pastinya ada sumbangsi ataupun masukan dari master-master yang lain ya, terutama yang sudah insan percayai ilmunya, kata-katanya yang udah insan terapkan selama ini, praktekkan ilmunya. Dalam video yang sebelumnya kita membahas tentang gurem, tapi kita membahas tentang penyebab backlog itu terserang gurem. Lebih kurang ada di video yang sebelumnya, penjelasannya udah sangat lengkap, sangat jelas. Silahkan kalian tonton. Nah, di sini insan akan membahas ciri-ciri backlog yang terkena gurem guys. Pada dasarnya ada beberapa ciri-ciri fisik yang dapat kita tandain ataupun dapat kita kenali saat backlog itu terkena gurem, sehingga kalian itu bisa langsung mengantisipasi ataupun mencari solusinya. Beberapa solusinya mungkin akan insan coba berikan nanti di video selanjutnya, tapi ada juga sih bocoran-bocoran yang udah insan berikan di video-video sebelumnya tentang cara penanganan hama dalam backlog jamur tiram. Tapi untuk lebih lengkapnya, spesialisasi untuk hama gurem ini akan insan bahas di video selanjutnya, makanya kalian harus subscribe, kalian harus tungguin. Semua ilmu-ilmunya akan coba insan berikan di sini guys. Nah, jadi untuk yang pertama, ciri-ciri fisik yang bisa dilihat jika backlog kalian itu terserang hama gurem adalah dari mulai teksturnya guys ya. Dia akan sedikit lebih lunak. Kalau kita sentuh dia ataupun kita pijit-pijit, nah dia itu akan sedikit lebih lunak dibandingkan dengan backlog yang lain. Itu beberapa ciri-ciri fisik, tapi nggak semuanya seperti itu guys. Ada yang seperti itu biasanya untuk backlog yang kadar airnya tinggi. Nah, kadar air tinggi kemudian biasanya itu terserang gurem karena kumbungnya itu ya dekat tempat sampah ataupun dekat kandang unggas, bisa kandang burung, kandang ayam, atau kandang itik, kandang angsa. Nah, seperti itu ya guys. Jadi hewan-hewan itu yang sepertinya menularkan ataupun membawa hama gurem itu, sehingga hama gurem itu bisa berpindah ke backlog kalian. Tapi kalau misalkan backlog kalian itu terlalu basah, kadar airnya tinggi, biasanya ciri-ciri fisik yang pertama kali terlihat itu adalah teksturnya ataupun kepadatan backlognya itu mulai berkurang, dia menjadi lembek ya guys ya.
Nah, kemudian ciri-ciri fisik yang kedua yang bisa dilihat apabila backlog kalian terserang hama gurem itu dari pandangan mata ya guys ya, kasat mata. Biasanya dia warnanya berubah kembali menjadi warna kayu. Nah, biasanya dia memakan log yang udah miselium sekitar 40% sampai dengan full. Nah, jadi jangan kalian pikir kalau miselium udah full udah aman, enggak ya guys ya. Justru miselium yang sudah full itu sangat rawan terkena gurem karena dia sudah terbuka sekali lognya. Nah, jadi hama gurem, nggak hanya gurem guys, mungkin hama-hama yang lain juga akan masuk ke dalam. Jadi di situ kalian harus menjaga intensitas penyiraman dalam kumbung, menjaga kebersihan dalam kumbung, menjaga sirkulasi udaranya, menjaga kebersihannya. Nah, seperti itu guys. Banyak yang harus kalian perhatikan sehingga hasil dari jamur kalian itu bisa maksimal, hasil dari backlog kalian bisa maksimal. Kemudian itu untuk ciri-ciri yang kedua ya guys ya. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri yang ketiga. Biasanya dia itu terdapat garis-garis pada backlog ya guys ya, garis-garis atau bisa dikatakan seperti rumah rayap. Jadi dia itu membuat jalan ataupun membuat sarang di dalam log itu seperti itu guys. Nah, jadi kalau misalkan sudah ada dari usia 30 sampai 50% udah terlihat seperti itu miselium dalam backlog kalian, bisa jadi itu ada gurem, tapi nggak semuanya itu pasti gurem guys. Bisa jadi itu serangga lain yang masuk melalui celah-celah cincin. Nah, jadi itu guys, semua itu memang faktor dari kurangnya maksimal perawatan dalam kumbung kalian guys. Mungkin dari sirkulasi udaranya ataupun lingkungan sekitar yang kurang bersih, ataupun ya itu tadi ya guys ya. Semua itu ataupun semua masalah yang menyebabkan kerusakan pada backlog di luar kontaminasi itu adalah semua faktor dari lingkungan kumbung kalian. Harus diperbaiki, harus dibersihkan, harus dijaga lagi sirkulasi udaranya sehingga tidak terjangkit ataupun terserang hama-hama serangga seperti gurem itu guys. Karena memang kalau misalkan sudah terserang itu, karena hama gurem itu bisa keluar masuk ya guys ya, bebas. Memang dia sangat kecil, hampir tidak terlihat, tapi memang kalau diperhatikan masih terlihat guys, masih terlihat guys. Yang penting fokusnya itu adalah dari ciri-ciri atau tanda-tanda yang ditinggalkannya melalui backlog. Dari situ kita bisa mengetahui apakah backlog kita terserang gurem atau tidak. Nah, jadi kalau misalkan sudah terserang seperti itu, cepat-cepat diantisipasi, cepat-cepat dipisahkan, kemudian cepat-cepat diobati ataupun diberikan penanganan yang selanjutnya supaya tidak menular ke yang lain. Karena kalau misalkan mungkin di beberapa kumbung, dalam satu kumbung itu kan suhunya pasti berbeda ya guys ya. Ada yang di tengah, ada yang di pinggir, ada yang di depan, ada yang di belakang. Mungkin ada satu rak itu mungkin bagiannya itu dekat dengan sinar matahari ataupun jarang terjangkau oleh kalian, sehingga kurangnya perhatian, kurangnya kebersihan, kurangnya perawatan, dan itu yang rawan sekali bisa terserang hama gurem guys. Jadi mau digarisbawahi, diperhatikan ini ucapan insan yang kali ini. Nah, tolong perhatikan bagian rak ataupun bagian kumbung kalian yang mungkin posisinya di sudut ataupun mungkin posisinya berdekatan dengan dinding, yang kurang sekali perhatian kalian itu sering diawasi ya guys ya. Jangan diabaikan begitu saja, sehingga karena disitulah faktor mungkin terjangkitnya hama yang duluan guys, hama yang pertama kali ataupun di awal-awal itu biasanya tempat-tempat yang seperti itu. Beda halnya dengan tempat-tempat yang sering kita lalui, kemudian sering kita lihat ataupun sering tersiram. Nah, seperti itu ya guys. Jadi usahakan seluruh sudut kumbung kalian itu benar-benar dalam pantauan kalian, dalam fokus kalian, supaya tidak ada serangan serangga atau serangan hama yang seperti itu guys. Jangan menganggap sepele dengan hama, karena itu bisa menular. Kalaupun dalam satu kumbung kalian ada sekitar 1000 log, sudah ada sekitar 100 log, jangan sudah ada sekitar 10 log yang terkena, jangan anggap sepele. Baru 10, kenapa cuman yang ini, mungkin itu belum menyebar ya guys ya. Jadi jangan tunggu menyebar baru kalian menyesal. Coba diatasi, coba diantisipasi bagaimana supaya hamanya itu bisa terobati ataupun bisa ditangani dengan maksimal, sehingga tidak merusak backlog yang lain, tidak menular kepada backlog yang lain, dan yang lain itu bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi guys. Nah, mungkin itu aja sedikit informasi tentang gurem yang bisa Insan berikan. Nanti akan coba Insan cari-cari ilmunya lagi buat bisa dibagikan kepada teman-teman semua, karena memang dalam posisi ini Insan masih terus belajar buat kalian.
Kemudian kalian juga belajar juga, jangan cari referensi dari insan aja, coba cari referensi dari teman-teman yang lain, karena banyak pengusaha yang lebih sukses, lebih banyak ilmunya. Di atas langit masih ada langit guys, jangan ragu, jangan malu bertanya, terus saja belajar, karena nggak ada batasan dalam pembelajaran. Kita sampai jumpa di video yang berikutnya. Kalau ada yang salah insan mohon maaf, semoga ilmu yang insan berikan bisa kalian terapkan dalam usaha kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.